Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya teman-teman semua, langsung aja. Kali ini saya akan membahas mengenai durasi pelatihan tenis meja. Nah teman-teman, durasi pelatihan tenis meja itu sebetulnya ya penting sih sebetulnya untuk para pemain ataupun para pelatih ya, untuk mengetahui sebetulnya seberapa lama sih seorang pemain yang membutuhkan waktu ya untuk berlatih untuk menguasai satu jenis pukulan ataupun beberapa jenis pukulan. Nah tentunya yang saya terangkan ini adalah pelatihan yang memang tidak dikhususkan untuk atlet, artinya pelatihan yang akan kita terapkan untuk para pemula ya, yang mungkin usianya juga sudah tidak relevan lagi untuk menjadi seorang atlet ya. Kita berbicara secara umum saja ya. Jadi bahwa biasanya saya kalau melatih seseorang itu ada durasi-durasi yang memang saya tetapkan ya. Pada prinsipnya dalam pelatihan itu durasinya itu per sesi ataupun pertemuan ya, itu sekitar 2 jam. Itu memang menurut saya yang ideal ya, 2 jam untuk para pemula, dengan ketentuan kita mesti mempertimbangkan usia ataupun umur dari seorang yang berlatih dengan kita. Jadi kita tidak akan menyamakan sistem pelatihan antara yang usia muda dengan yang usia memang sudah senior ya. Tentunya kita akan melihat psikis ataupun secara fisik ya, kesehatan dari para member ataupun para orang atau mereka-mereka yang sedang berlatih. Nah tentunya memang untuk berlatih ini ya, terutama kita berbicara mengenai pelatihan dasar ya. Pelatihan dasar misalkan untuk berlatih biasanya dalam durasi 2 jam ini, durasi 2 jam itu akan dibagi guys. Kalau di kita itu akan dibagi menjadi kira-kira 2 sesi ya, 2 bagian ya. Nah bagian pertama ya, biasanya 1 jam pertama ya, itu kita akan memantapkan teknik dasar, terutama mengenai stroke forehand ataupun stroke backhand. Nah biasanya kalau di kita ya, setengah jam itu biasanya kita akan memperbaiki ataupun akan melancarkan stroke forehand ya, setengah jam. Nah kenapa harus dalam waktu, mungkin ini bisa relatif lama ataupun relatif sebentar ya. Mungkin kalau untuk sebagian atlet ya ini mungkin membosankan ya, tapi tidak untuk para pemula. Jadi untuk pemula ini ya, mereka akan berlatih selama 30 menit ya, 30 menit stroke forehand. Nah stroke forehand ini memang ya harus selancar-lancarnya ya, mereka harus kita drill ya, mereka harus kita berikan stroke ya, dan memang dilakukan terus berulang-ulang selama waktu 30 menit. Nah tentunya selama waktu 30 menit ini, misalkan kita stroke-nya stroke forehand ya, kita harus sebagai seorang pelatih harus betul-betul memperhatikan pergerakan dari mereka yang sedang berlatih. Ya, misalkan dari gerakan tangannya, kemudian dari gerakan kakinya, nah kemudian body language-nya saat melakukan pukulan ya, kita memang harus betul-betul memperhatikan sedetail itu ya. Apakah pukulannya salah, apakah pukulannya sudah bagus. Nah ini juga mesti harus kita sampaikan langsung di tempat. Jadi tidak menunggu nanti setelah istirahat baru kita sampaikan. Jadi sebagai seorang pelatih ya, itu harus menyampaikan kesalahan-kesalahan ataupun miss pukulan ya, yang dilakukan oleh yang sedang berlatih ya. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda kesalahan yang ada, kemudian juga kita nanti akhirnya jadi lupa ya. Nah sampaikan aja kesalahannya ya, kemudian ya memang harus kita baca juga karakter dari orang yang kita dilatih itu seperti apa ya. Karena ada juga orang yang kadang-kadang tuh ya, kalau kita berlatih ya sesekali ataupun
ya ada beberapa orang lah ya yang pengen menetapkan latihan sendiri dengan program sendiri. Contohnya bisa nggak misalkan hari ini pertemuan ini saya ajarin servis, bisa nggak sekarang saya ajarin top spin, bisa nggak saya sekarang ajarin misalkan chop, kemudian spin bola isi ya. Nah, pengen semuanya dalam satu hari itu. Nah, tentunya untuk mendapatkan semuanya itu kan itu adalah rangkaian-rangkaian dari hasil latihan sebetulnya ya. Nanti kita akan mendapatkan hal yang lebih komplit lagi sebetulnya ya kalau kita sudah berlatih tahapan-tahapan tersebut. Nah, teman-teman semua ya, selama 30 menit itu kita berlatih forehand seperti yang saya sampaikan tadi ya. Betul, memang kita harus menyampaikan langsung to the point ya, tidak boleh kita menunggu-nunggu untuk mereview latihan itu. Dan penting juga kita untuk melakukan atau kita untuk memvideokan ya, memvideokan latihan yang sedang kita jalankan. Karena nanti juga bisa kita presentasikan kepada yang kita latih ya, bahwa Anda itu ada kesalahan atau Bapak Ibu itu ada kesalahan di pukulan ini. Nah, biasanya kalau yang berlatih itu biasanya dia tidak menyadarin kesalahan yang dia lakukan. Dia pikir sudah betul ya apa yang sudah dia lakukan. Maka dari itu ya, sebagai pelatih kita harus menyampaikan apa saja yang memang menjadi kesalahan dari si member kita. Nah, setengah jam berikutnya ya kita akan melatih backhand ya. Biasa, jadi kita struktur backhandnya harus kita terangkan terlebih dahulu. Kita harus contohkan terlebih dahulu kepada member kita bagaimana cara melakukan stroke backhand yang baik. Nah, kemudian kita juga bisa memperagakan. Nah, teman-teman ya, kita juga bisa langsung mendekati member ya, kemudian mencontohkan, kemudian juga menuntun ya, mungkin dengan gerakan yang sesuai. Kita pegang tangannya member kita, tapi kita mesti lihat dulu ya, apakah ya kita mesti izin dulu untuk bisa mempraktekkan itu kepada member kita. Nah, stroke backhand pun sama ya, saat kita melakukan stroke backhand ya, tetap kita harus melihat ya, kita harus melihat pergerakan dari yang kita latih ya. Terus kita komentari, kemudian kita juga sampaikan kesalahannya langsung to the point ya. Bagaimana stroke backhand kita lakukan ya, yang dilakukan oleh member apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau tidak sesuai harus kita tegur, harus kita lakukan pembetulan. Nah, 30 menit forehand, 30 menit backhand. Nah, selanjutnya setelah kita belajarin stroke seperti itu ya, langkah selanjutnya untuk 30 menit berikutnya kita melakukan pembentukan kembali ya. Pembentukan kembali, misalkan kita latihan top spin misalkan ya, pukulan top spin seperti apa ya, kita akan ajarkan top spin seperti apa. Tapi kalau misalkan si member ini betul-betul mulai dari nol ya, kemungkinan kan tidak mungkin kita langsung ajarin top spin. Nah, 30 menit berikutnya kita lakukan gerakan secara pelan-pelan ya, gerakan stroke ya, dengan menggunakan bola banyak guys ya, dengan menggunakan bola banyak ke forehand ya, satu-satu itu. Setelah kita melakukan teknik bola banyak satu-satu, teknik pelatihan ya, jadi kita terus memperhatikan bagaimana pukulan-pukulan yang dilakukan oleh member kita ya. Itu selama setengah jam, selama 30 menit yang dibagi menjadi dua ya. Biasanya 15 menit bola banyak, 15 menit lagi kita aplikasikan lagi bola banyak itu ke bola jalan. Bola jalan itu seperti yang pertama adalah bola stroke. Nah, seperti itu juga untuk posisi backhand. Nah, untuk posisi backhand juga sama, 15 menit berikutnya ya kita latih untuk bola banyak. Kemudian 15 menit berikutnya ya kita lakukan stroke kembali untuk posisi backhand. Nah, jadi dengan rangkaian-rangkaian seperti itu ya, itu diharapkan akan menciptakan memori dari otot tangannya itu akan semakin cepat menyesuaikan. Jadi jadi akan semakin kuat guys ya. Dan akhirnya juga untuk forehand dan backhandnya juga akan cepat menjadi bisa. Nah, langkah-langkah seperti ini akan dilakukan terus-menerus ya, selama dalam kurun waktu 1 bulan ya, akan dilakukan seperti itu ya, sambil kita mencatat
Misalkan ya setelah 1 bulan ya kita akan mencatat bagaimana rekor stroke dari member kita. Misalkan forehandnya itu kita hitung dari 10, biasanya 10, 20, terus 50 guys ya. Jadi perkembangannya seperti itu sampai nanti 100 ya kan. Kemudian juga di atas 100 dia sudah mencapai berapa untuk forehand dan backhandnya. Nah pada intinya semakin lama mereka melakukan stroke ya untuk forehand ataupun backhand, semakin nilainya semakin tinggi berarti semakin bagus ya. Jadi ketahanan mereka dalam stroke ataupun tingkat bola masuknya itu semakin tinggi adalah menunjukkan dia sudah semakin maju ataupun ada progres. Nah kira-kira itu teman ya tips bagaimana kita melatih pemula ya dengan pembagian durasi-durasi yang memang sudah biasa dilakukan oleh tim kami ya. Saya rasa seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman baik pelatih ataupun yang akan dilatih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.